Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan sebuah contoh untuk pakai kias lagi. Kita tentunya sudah saya sampaikan berulang-ulang di dalam satu riwayat. Kalau ada seorang manusia membantu seorang muslim satu hari, itu sepadan dengan kita itikaf selama 1 bulan. Lian atakifa fi masjidi hadza sahran. Sesungguhnya ketika saya membantu seorang muslim, itu sepadan dengan itikaf di masjid Nabi selama 1 bulan. Kalau membantu muslim, saya misalkan membantu, ya ada salah satu yang saya bantu, misalkan Pak Adnan, hari ini Pak Adnan butuh apa? Saya bantu. Saya butuh ke dokter Ustaz, saya antar. 1 hari saja. Itu pahalanya sepadan dengan 30 hari iktikaf di masjidnya Nabi. Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad. Lah kalau membantu seorang makhluk saja, dan ada wanita pelacur yang membantu seekor anjing untuk diberikan air saja, itu sebanding dengan 30 hari itikaf seorang laki-laki yang membantu saudaranya. Apalagi yang kita bantu adalah agama Allah. Itu dampaknya besar pada kehidupan kita. Dan kita harus menjemput bola. Tidak bisa kita didatengin, ditawarin. Kita yang datang. Kita yang berusaha. Maka itulah saham terbaik. Ya, saham terbaik itu membantu agama Allah. Memang tidak kelihatan, Pak. Sebagaimana ketika kita kayak sholat tahajud, kayak itikaf, tidak kelihatan. Kalau itikaf kan kelihatan. Membaca Al-Quran kelihatan. Sholat tahajud kelihatan. Kalau membantu itu tidak kelihatan. Abstrak dia, saya membantu. Tapi rekeningnya terus bertambah dengan begitu cepat di sisi Allah. Rekening paling cepat nambahnya itu kalau sudah membantu. Apa yang bisa kita berikan kepada agama Allah. Ya, misalkan Masya Allah, beberapa hari yang lalu ada yang datang gitu, Ustadz, saya pahamnya accounting gitu. Apa yang bisa saya bantu? Mau bantu apa, Bu? Boleh nggak saya rapikan gitu accounting dan keuangan pembukuan yang ada di tempat dakwah? Memang nggak, silakan. Buatlah sistemnya. Dan itu akan jadi legasinya panjang. Rekeningnya cepat Pak muternya kalau kayak gitu di sisi Allah. Itulah deposito terbaik. Kata Ibnu Rajab. Deposito, setiap momen itu boleh deposito, tapi depositonya sama Allah. Nah, deposito yang paling baik itu bantu agama Allah. Itu yang dikatakan oleh kaum Khawarij. Makanya sampai disebut 4 kali. Bukan Nabi, bukan Rasul, bukan malaikat. Dulu disebutnya sampai 4 kali Pak dalam Al-Quran. Dan semata-mata menunjukkan kepada kita. Membantu agama Allah itu deposit yang paling luar biasa. Rekeningnya itu, rekapnya itu cepatnya luar biasa di sisi Allah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang kita dapatkan di sini adalah sesungguhnya kaum Hawariyun, Nabi Isa di dalam dakwahnya berhadapan dengan Bani Israel. Itulah yang kita dapatkan di dalam tafsir. Jadi hari ini kalau ada orang Nasara, Kristen, mereka membantu dan memberikan support dan memberikan loyalitas kepada Bani Israel. Oh, tidak paham mereka itu sejarah. Karena yang dihadapi oleh Nabi Isa, sampai Nabi Isa diangkat oleh Allah, sampai Nabi Isa dikepung rumahnya untuk dibunuh, dan orang Bani Israel itu meyakini mereka telah membunuh Nabi Isa, itu adalah Bani Israel. Karena apa? Saking susahnya orang-orang Bani Israel itu menerima kebenaran. Sampai Nabi Isa diturunkan membawa mujizatnya banyak, Pak. Menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Itu semua mujizat. Bahkan dari ibunya itu mujizatnya sudah kelihatan. Dari ibunya saja mujizatnya sudah kelihatan. Perempuan tidak pernah disentuh laki-laki, tapi memiliki anak. Ketika dia tidak pernah tahu tentang laki-laki, itu mujizatnya banyak. Tapi itu pun tidak pernah menjadi alasan orang Bani Israel untuk beriman. Makanya sama ketika Nabi Isa ditolak sama Bani Israel, apalagi Rasulullah SAW. Makanya kita menjumpai bahwasanya orang Bani Israel itu orang yang selalu menganggap dirinya selalu lebih tinggi daripada kaum yang lain.
Mari kita belajar pada surat Al-Baqarah. Coba dibaca, Pak Ujang. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-89. Ya. Iya. Bentar, sebelum dibaca ya. Rasulullah, Pak, ketika berdakwah, lalu beliau mendapatkan penentangan dan penolakan besar dari kaum musyrikun. Rasulullah itu punya harapan besar, roja, harapannya besar. Oh, yang nanti menyambut seruan dakwahku adalah Yahudi dan Nasara. Kenapa Rasulullah berasumsi semacam itu? Karena dekatnya culture keimanan antara Muslim dengan kaum Yahudi dan kaum Nasara. Rasulullah itu mengharapkan Yahudi itu yang pertama. Jadi lebih didahulukan. Kenapa? Yahudi itu paham ilmunya. Ya. Maka akhirnya ketika Quran sudah diturunkan, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ba'um wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru. Maka sesungguhnya orang Yahudi itu diharapkan paling beriman, ketika orang musyrik tidak bisa diharapkan secara ideal untuk langsung beriman. Tapi lihat, Allah menceritakan bagaimana sebab penolakan dan penentangan Bani Israel. Ulang lagi dari awal, Pak. Ucap. Allah lalu menyampaikan, Pak, orang Yahudi yang saat itu diharapkan untuk beriman dengan apa yang didakwahkan oleh Rasulullah ketika turunnya Al-Quran, orang Yahudi itu sebenarnya adalah orang yang paling menanti kehadiran Nabi Muhammad. Saya sudah pernah sampaikan di sini. Tidak ada satu kabilah, tidak ada satu kaum yang paling banyak mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad kecuali orang Yahudi. Dibandingkan orang Nasara, Pak. Orang yang paling banyak mengharapkan kedatangan Nabi Muhammad itu orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka membaca di dalam kitab Taurat bahwasanya ada seseorang yang akan bernama Ahmad dan akan membawa tugas risalah. Orang Yahudi itu karena culture-nya banyak para rasul yang menemani mereka, itu mereka paham. Saat itu orang Yahudi itu terhina di mana-mana, Pak. Yastaftihuna 'ala ladina kafaru. Mereka itu meminta kepada Allah pertolongan. Ya Allah, kami kalah di mana-mana. Memang karakternya orang Yahudi itu memang bangsa pecundang, Pak. Kalah terus dari dulu, Pak. Makanya mereka terkenal sebagai bangsa pengecut di dalam tulisan para ulama, ada kitab-kitab mereka. Mereka kalah, yastaftihuna 'ala ladina kafaru. Mereka itu pengen menang. Lah, mereka itu pengen menangnya itu nunggu Muhammad. Kenapa gitu? Karena orang Yahudi itu tidak punya jiwa warrior, Pak. Makanya kita kalau ada orang hari ini mengatakan, ayo kita membantu agama Allah, sudahlah nunggu Imam Mahdi. Nah, ini kayak Yahudi. Nunggu Imam Mahdi aja lah gitu. Persis sama orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi itu nunggu. Jalan Muhammad aja kita tunggu. Makanya mereka tidak punya jiwa warrior, itu nggak punya. Jiwa patriotisme untuk berperang, untuk bertarung itu tidak punya mereka itu. Itulah sifat karakternya Yahudi. Yastaftihuna 'ala ladina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi. Tapi ketika Nabi Muhammad betul-betul datang dan mereka tahu itu Muhammad dari seluruhnya, semua fisiknya detail diceritakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam kitab Taurat, dibaca oleh mereka, ada pada diri Muhammad semuanya, sampai tanda di belakang punggungnya Rasulullah semuanya, sampai rambutnya semuanya, itu mereka tahu itu Muhammad. Dan semua orang Yahudi pada masa Nabi Muhammad itu semuanya tahu itu adalah Nabi Muhammad, persis yang mereka baca dalam kitab Taurat. Kafarubi, tapi mereka mengkufuri. Nah, mari kita bedah, Pak, dalam tafsir. Surat Al-Baqarah 89 dibedah sama ahli sejarah.
Kenapa orang Yahudi itu mereka juga menolak Muhammad? Padahal mereka tahu bahwasanya Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat mereka. Di situ ada sebuah tulisan, Asobiyatul Qaum. Apa itu Asobiyatul Qaum? Asobiyah, Pak. Mereka merasa, loh Muhammad itu bukan datang dari kalangan Yahudi. Datang dari orang Arab, Quraisy di kota Mekah, tidak punya peradaban, tidak ada histori ada nabi pada kaum mereka. Mereka penggembala kambing, mereka suka menguburkan anak perempuan, dan mereka suka berperang antara satu kabilah dengan kabilah. Lah disitulah mereka menolak. Lah nggak mungkin lah kita ngikutin nabi dari satu kaum yang rendah. Itu dari dulu penyakit historinya orang Yahudi, selalu lebih tinggi. Itu diceritakan. Akhirnya apa? Kafaru bihi. Mereka mengkufuri. Maka Allah langsung menggunakan kata laknat, Pak. Bukan hanya ngatain dosa. Langsung Allah menggunakan sebuah pemilihan kalimat, ikhtiarul kalimatnya itu falaknatullahi alal kafirin. Laknat Allah bagi mereka yang kufur kepada Muhammad setelah terang jelas semua bukti dan dalil bahwasanya itu adalah